Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fadilah, tentang keutamaan hari Jumat dan amalan-amalan yang dianjurkan di dalamnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, berbicara tentang keutamaan hari Jumat, maka yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Buruj ayat 3. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa syahidu wa mashhud. Ya. Terkait dengan ayat ini ada beberapa pendapat, ada beberapa makna, ya. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, di mana beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syahid di dalam ayat tersebut adalah hari Jum'ah, dan yang dimaksud dengan mashhud adalah hari Arafah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari Jumat dan juga dengan hari Arafah. Dan sumpahnya Allah tersebut cukuplah menunjukkan tentang keutamaan dan keagungan hari Jumat dan juga hari Arafah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari Jumat juga dikenal dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, ya, pemimpinnya hari. Ya. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam, hari yang paling mulia, paling agung, ya, sayyidul ayyam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahkan di antara hari-hari yang ada, ya, di mana matahari terbit, maka hari Jumatlah yang paling mulia, paling baik. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Ya, jadi hari yang paling baik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Dan di antara umat yang kemudian tidak tersesat terkait dengan hari Jumat adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Sementara umat-umat sebelumnya, ya, tergelincir, tersesat di dalamnya. Ya. Mereka merubah ada yang merubahnya dengan hari Sabat, Sabtu, ada yang dengan hari Ahad. Adapun umat Nabi Muhammad SAW, kita semuanya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan agar kita memuliakan, agar kita mengagungkan dan beribadah di hari Jumat, ya, dan kita tidak merubahnya. Kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, ya, mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dalam hal ini. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya, sebagaimana dalam satu hadis, adallallahu anil jum'ati man kana qablana. Ya, Allah menyesatkan terkait dengan hari Jumat adalah umat sebelum kita, ya, sebelum kami, kata Abu Hurairah dan Hudzaifah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau kita perhatikan di dalam hadis-hadis yang ada, kita akan dapati bahwa Allah meletakkan peristiwa-peristiwa besar terjadi pada hari Jumat. Di antaranya adalah bahwa ternyata, ya, kelak terjadinya hari kiamat adalah juga pada hari Jumat.
Sebagaimana dalam satu riwayat, dalam hadis, ya, Rasulullah berkata, wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Dan karenanya di dalam satu hadis diterangkan bahwa para malaikat, ya, langit, bumi, angin, gunung, lautan, semuanya takut terjadinya hari kiamat. Semua khawatir ketika hari Jumat itu karena khawatir terjadi hari kiamat. Di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, "Ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa wa hunna yushfiqna mi yaumil jum'ah." Tidaklah ada malaikat yang dekat dengan Allah, ya, tidak pula langit, tidak pula bumi, tidak pula angin, tidak pula gunung, tidak pula lautan, ya, kecuali semuanya takut, ya, ketika hari Jumat, takut terjadi hari kiamat. Di dalam riwayat yang lain, ya, yang tidak takut itu hanya jin dan manusia, ya. Semua makhluk yang melata di muka bumi ini semuanya khawatir ketika hari Jumat, khawatir, takut terjadi hari kiamat. Wa ma min dabatin illa wa hiya tafza'u yaumal jum'ati illa hadaini ats-tsaqalain al-jin wal ins, ya. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali dia merasa takut pada hari Jumat, kecuali jin dan manusia. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Dan riwayat ini juga menunjukkan bahwa seluruh makhluk itu mengetahui hari-hari yang ada. Mereka tahu, ya, hari-hari yang ada, ya, termasuk juga mereka tahu bahwa al-qiyamah, ya, kiamat itu adalah terjadinya pada hari Jumat. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis yang lain diterangkan, di samping menjelaskan tentang bahwa kiamat terjadi hari Jumat, juga ternyata ada peristiwa-peristiwa yang lain yang juga Allah tetapkan terjadi hari Jumat. Di antaranya adalah penciptaan Adam, ya. Adam diciptakan pada hari Jumat. Adam dimasukkan ke dalam surga juga hari Jumat. Dikeluarkan dari surga juga hari Jumat. Diwafatkan juga hari Jumat. Nanti sangkakala ditiupkan juga terjadi pada hari Jumat. Nanti ada suara yang sangat keras yang disebut dengan saqah, yang kemudian dengan itu, ya, makhluk-makhluk termasuk manusia pada mati semua. Itu adalah juga terjadi pada hari Jumat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya, ya, seutama hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam alaihissalam. Pada hari Jumat Adam diciptakan, ya. Wa fi qubid, dan pada hari Jumat Adam wafatkan. Wa fi nafkhah, dan pada hari itu tiupan sangkakala dihembuskan, ditiupkan. Wa fi wa fihi saqah, dan pada hari itu ada suara keras, ada suara yang sangat keras. Ya, ada yang mengatakan as-saqah di situ adalah tiupan sangkakala yang pertama yang membuat manusia, ya, pada mati. Adapun yang yang pertama tadi, yaitu an-nafkhah, itu adalah, ada yang mengatakan itu adalah tiupan sangkakala yang kedua. Itu semua adalah terjadi pada hari Jumat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang lainnya adalah bahwasanya manakala seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia akan dilindungi dari fitnah kubur. Sebagaimana di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahullahu fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim meninggal, mati pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan lindungi dia dari fitnah kubur, Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, juga hari Jumat adalah merupakan yaumul id bagi umat Islam, bagi kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika berbicara tentang hari Jumat, beliau mengatakan, inna hadza yaumul id, sesungguhnya hari ini adalah hari id, ya, ja'alahullahu lil muslimin, Allah jadikan ia untuk kaum muslimin. Faman ja'a ilal jumu'ati falyagtasil, siapa yang hendak melaksanakan sholat Jumat maka hendaklah dia mandi. Di dalam
hadis yang lain Jibril pernah mengatakan, hadhil jumu'ah, ini adalah hari Jumat, ja'alahallahu 'idan laka wa li ummatika. Allah jadikan hari Jumat itu adalah id bagi kamu dan bagi umatmu. Jamaah sekalian rahimakumullah, tahukah kita bahwa ya ayat yang menandai telah disempurnakannya risalah Islamiyah ini adalah juga diturunkan pada hari Jumat. Dalam satu riwayat disebutkan, pernah ada seorang Yahudi datang kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an, lalu berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum takra'unaha. Ya. Ada satu ayat di dalam kitab kalian. Ya. Ada satu ayat yang ada dalam kitab kalian. Lau alaina ma'syaral yahud, ya. Seandainya ayat tersebut diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, ya. Nazalat, seandainya lau alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dzalikal yaum aidan. Seandainya ayat tersebut diturunkan kepada kami, niscaya kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai id bagi kami. Maka kemudian Umar bertanya, Amirul Mukminin bertanya, ayu ayatin, ayat apa yang kau maksud wahai Yahudi? Maka si Yahudi tadi membacakan firman Allah yang ada di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian dan telah aku ridhoi bagi kalian yaitu Islam sebagai agama. Jadi aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Umar ibn Khattab menjelaskan bahwa ayat tersebut diturunkan pada saat Rasulullah SAW berada di Arafah dan harinya adalah hari Jumat. Jadi ini adalah satu keutamaan tersendiri bahwa ternyata risalah Islamiyah disempurnakannya yaitu dengan ditandai dengan turunnya ayat tadi adalah juga pada hari Jumat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan di dalam hari Jumat terdapat waktu di mana doa-doa diijabah, permintaan-permintaan dikabulkan. Rasulullah SAW pernah berkata, Inna fil jumu'ati la sa'at. Inna fil jumu'ati la sa'atan la yuafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu iya. Ya. Di dalam hari Jumat itu ada satu waktu. Tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah yang bertepatan dengan waktu tersebut. Dia meminta kebaikan kepada Allah kecuali Allah akan berikan. Oleh karena itu di hari Jumat kita dianjurkan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari Jumat ya ada saat-saat di mana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita banyak minta, banyak berdoa. Doa kebaikan dunia akhirat, doa yang membawa maslahat bagi kita dunia maupun akhirat kita. Kapan waktu diijabahnya doa? Nah, di sini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yaitu waktu antara duduknya khatib ya di atas mimbar sampai selesainya salat Jumat ya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menerangkan tentang waktu diijabahnya doa ya, dalam satu riwayat beliau mengatakan hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqda as-shalah. Ya. Waktu itu atau saat tersebut adalah antara duduknya imam, duduknya khatib ya sampai sholat selesai dikerjakan. Ini pendapat pertama ya tentang waktu diijabahnya doa. Pendapat yang kedua adalah waktu diijabahnya doa tersebut adalah setelah asar. Setelah asar sampai terbenamnya matahari. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah mengatakan yaumul jumu'ati ithnata asyrata sa'atan. Pada hari Jumat itu ada 12 waktu ya. La yujadu fiha abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iya ya. Tidaklah ada seorang hamba muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu kecuali Allah akan memberikan kepada orang tersebut akan permintaannya. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Maka carilah saat tersebut yaitu ya akhir waktu sesudah asar. Utamanya ya kalau sudah
akhir-akhir setelah asar sampai terbenamnya matahari, itulah saat-saat dikabulkannya doa. Dan oleh karena itu kita harus manfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta kepada Allah segala kebaikan-kebaikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan hari Jumat itu adalah bahwasanya orang yang melaksanakan sholat Jumat, hari ini melaksanakan sholat Jumat, pekan depan melaksanakan sholat Jumat, ya, maka sekiranya dia punya dosa-dosa, ya, terutama dosa-dosa kecil yang terjadi di antara dua Jumat tersebut, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kebaikan itu di antara faedahnya adalah menghapus kesalahan-kesalahan, ya. Di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan as-salawatul khams, salat 5 waktu, salat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, Jumat kepada Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan kepada Ramadan berikutnya. Mukaffiratun ma bainahun, yang akan menjadi kafarat terhadap apa yang ada di antara keduanya. Ya. Idza istanabal kabair, apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi ketika seseorang melaksanakan salat 5 waktu dengan baik, ya, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka dosa-dosa yang terjadi di antara salat-salat 5 waktu tersebut, dosa-dosa kecil dihapuskan oleh Allah. Begitu pula saat orang melaksanakan salat Jumat berikutnya, pekan berikutnya melaksanakan salat Jumat juga, di antara dua Jumat tersebut manakala ada dosa-dosa yang dilakukan, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula antara Ramadan 1 dengan Ramadan berikutnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan yang juga menjadi keutamaan hari Jumat adalah bahwa di dalam hari Jumat kita disyariatkan untuk melaksanakan sholatul Jumu'ah, ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila diserukan untuk salat pada hari Jumat, ya, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah mengingat Allah, bersegeralah untuk hadir melaksanakan salat Jumat dan juga mendengarkan khutbah, ya. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Tentu yang ditinggalkan bukan hanya jual beli. Ini pada umumnya orang melakukan transaksi atau berdagang dan seterusnya, suruh meninggalkan. Termasuk semua aktivitas-aktivitas yang lainnya, maka hendaknya ditinggalkan. Wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, terkait dengan hari Jumat, para ulama menjelaskan bahwa, ya, melaksanakan sholat Jumat itu adalah wajib bagi setiap muslim yang mukallaf, artinya secara umur sudah balik dan juga berakal sehat. Nah, dia mukallaf, maka wajib baginya, kecuali yang tidak wajib adalah anak-anak, wanita, ya, abdun mamluk, yaitu hamba saya, budak, ya. Kemudian orang yang sedang sakit, termasuk musafir, termasuk orang-orang yang memiliki udzur syar'i, ya. Selain daripada yang disebutkan tadi, maka hukumnya adalah wajib. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan hari Jumat adalah bahwasanya, ya, kalau seseorang melaksanakan sholat subuh berjamaah di hari Jumat, maka sholat subuh tersebut adalah sholat yang terbaik, yang paling afdol, ya. Jadi sholat subuh berjamaah pada hari Jumat itulah sholat yang paling afdol. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, afdolus sholawati indallahi sholatus subhi yaumal jumu'ati fi jamaah, ya. Sholat yang paling afdol di sisi Allah, ya, di sisi Allah adalah sholat subuh yang dilakukan pada hari Jumat, yaitu dilakukan dengan berjamaah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan saat sholat subuh, ya, di hari Jumat itu ada sunnah yang juga dianjurkan untuk dilakukan. Apa? Yaitu
setelah membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dianjurkan untuk membaca surat Sajdah, surat As-Sajdah. Dan kemudian pada rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah dianjurkan surat yang dibaca adalah surah Al-Insan. Dan karena di dalam surah As-Sajdah, yaitu di ayat 15 terdapat ayat sujud, maka ketika membaca ayat 15 tersebut, ya pada saat selesai membaca ayat 15 tersebut dianjurkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Jadi poinnya adalah membaca surat Sajdah dan surat Al-Insan. Sujud tilawah itu adalah otomatis saja. Jadi poinnya bukan pada sujudnya, tetapi pada suratnya, ya, pada membaca kedua surat tersebut. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa dianjurkan untuk membaca dua surat tersebut? Apa hikmahnya? Kata para ulama, di antara hikmahnya adalah untuk mengingatkan tentang khalqul insan, ya, tentang penciptaan Adam, penciptaan manusia, termasuk juga untuk mengingatkan tentang kedahsyatan hari kiamat, ya, tentang dahsyatnya hari kiamat. Dan kita tahu sebagaimana dijelaskan tadi, hari kiamat terjadinya adalah pada hari Jumat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam hari Jumat, ya, kita dianjurkan untuk mengamalkan atau melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah anjuran untuk banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat, beliau mengatakan fa'akthiru alayya minas shalah, perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudah, ya, ma'rudatun alayya, sesungguhnya salat kalian itu akan ditunjukkan, disampaikan kepadaku. Maka para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, bagaimana salawat kami disampaikan, ditunjukkan kepada engkau? Bukankah, ya, tubuhmu sudah, ya, hancur menjadi tanah, sudah dimakan tanah? Maka Rasulullah mengatakan, innallaha azza wa jalla qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya'i alaihimussalam. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan jasadnya para nabi. Jadi jasadnya para nabi itu tidak hancur, tidak dimakan tanah sebagaimana pada umumnya jasad-jasad manusia. Jadi intinya kita diperintahkan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain dikatakan, aktirus salat alayya, aktirus salata alayya yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati. Perbanyaklah oleh kalian salawat pada hari Jumat dan malam Jumat, ya. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolat kepadaku sekali salawat, maka Allah akan balas 10 kali. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi memperbanyak salawat. Yang kedua, kita diperintahkan untuk mandi syar'i, mandi besar, ya. Utamanya adalah bagi yang mau melaksanakan salat Jumat. Nah, perintah ini sangat ditekankan, bahkan di antara ulama mengatakan hukumnya wajib, ya. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah mengatakan al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, ya. Mandi pada hari Jumat itu adalah wajib bagi orang yang sudah balik, ya. Wa an yastanna wa an yamassa tiban in wajada. Di samping mandi juga dianjurkan untuk bersiwak, ya, untuk bersiwak dan untuk memakai wewangian, Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan tentu yang dianjurkan untuk memakai wewangian itu, ya, yang dianjurkan untuk memakai wewangian itu adalah laki-laki, ya. Yang dianjurkan untuk memakai wewangian adalah laki-laki. Adapun wanita, betapapun dia melaksanakan sholat Jumat, tidak disyariatkan untuk memakai wewangian ketika keluar rumah. Adapun laki-laki disyariatkan. Nah, tentu ini adalah syariat yang harus ditaati, ya. Ada hal yang memang laki-laki disyariatkan, perempuan tidak. Begitu pula sebaliknya. Ada hal yang boleh dilakukan oleh wanita, sementara laki-laki tidak dibolehkan. Seperti dalam bab mengenakan sutra dan emas. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Ya. Di samping itu, kalau kita perhatikan di dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, manir tasala yaumal jumu'ati wastaka wa massa min tibin in kana indahu wala bisa min ahsani thiyabi thumma kharaja hatta ya'tiyal masjida falam yatakhatta riqaban nasi hatta raka'a ma sya'a an yarka'a thumma ansata idza kharajal imam falam yatakallam hatta yafrugha min salatihi kanat kaffaratan lima bainahuma wa bainal jum'ati allati qablaha. Siapa yang mandi hari Jumat, ya, dan dia siwak, dia bersiwak, dan dia menggunakan atau memakai wewangian jika dia milikinya, jika dia punya, dan dia memakai pakaian yang terbaik yang dimilikinya, ya. Kemudian dia keluar ke masjid, keluar dari rumahnya pergi ke masjid. Ya, kemudian dia tidak melangkai pundak-pundak manusia, pundak-pundak jamaah yang sudah hadir, sampai dia kemudian melaksanakan sholat, ya, sholat misalnya tahiyatul masjid. Kemudian dia diam saat khatib menyampaikan khutbahnya, dia tidak berbicara, ya, sampai selesai sholatnya. Maka hal demikian akan menjadi kafarat, ya, terhadap dosa-dosanya, ya, antara Jumat tersebut dengan Jumat sebelumnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di samping itu, ya, di samping anjuran untuk memakai wangian, mandi, termasuk memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki, bersiwak dan yang lainnya, termasuk kita dianjurkan untuk apa? Untuk membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, man qara'a surat al-kahfi yaumal jum'ati adha'alahu minan nur ma bainal jum'ataini. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan berikan cahaya, Allah akan terangi dengan cahaya di antara dua Jumat, ya. Dan waktu membaca surat Al-Kahfi ini bisa dimulai dari malam Jumat, mulai maghrib malam Jumat itu sampai kemudian Jumat sore. Nah, jadi kesempatannya luas. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak membaca surat Al-Kahfi pada malam atau pada hari Jumat. Jamaah sekalian rahimakumullah, di samping itu kita dianjurkan, ya, bagi yang mau melaksanakan sholat Jumat dianjurkan datang awal untuk menunaikan sholat Jumat tersebut. Bukan hanya datang awal, tapi mengambil posisi yang di depan, di dekat imam, di dekat khatib, ya, mendengarkan khutbah dari awal, ya, mendengarkan dengan seksama, diam, tidak berbicara, ya. Maka setiap langkah yang kita ayunkan dari rumah menuju masjid tadi itu nilainya laksana seperti puasa 1 tahun, seperti qiyam 1 tahun, ya. Di dalam satu hadis dikatakan, di mana Rasulullah mengatakan, idza kana yaumul jumu'ati faghsala ahadukum ra'sahu waghtasala tsumma ghada wabtakara tsumma dana fastama'a wa ansata kana lahu bikulli khutwatin khataha kasyami sanatin wa qiyami sanah. Apabila hari Jumat kemudian seorang di antara kalian mandi, dia datang lebih awal, kemudian dia mendekat imam, mendengarkan khutbah, dia diam, ya, tidak berbicara, maka setiap langkahnya adalah seperti puasa 1 tahun dan seperti qiyamul lail selama 1 tahun. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi anjuran di antara yang dianjurkan adalah mendekat imam, tidak menjauh, karena ada orang yang datang awal tapi duduk di belakang. Hendaknya kita berusaha berada di depan, mendekat imam. Orang yang menjauh padahal dia bisa mendekat, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, ya, dalam gelombang yang terakhir. Dia masuk tapi gelombang terakhir. Oleh karena itu kita berusaha datang awal dan mendekat, ya. Bahkan orang yang datang saat pertama kata Rasulullah seperti berkorban unta, orang yang datang saat kedua seperti berkorban sapi, orang yang datang saat ketiga, ya, seperti berkorban kibas yang bertanduk, ya, kambing kibas yang bertanduk. Ketika datang saat keempat seperti berkorban ayam, kemudian ketika dia datang saat kelima, ya, seperti korban telur, ya. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk bersegera di dalam hadir sholat Jumat dan mengambil posisi yang paling dekat dengan imam, sehingga kita bisa
mendapatkan faedah dari khutbahnya dan mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Janganlah kita termasuk orang yang menunda-nunda atau terlambat dari hadir sholat Jumat padahal tidak ada udzur, ya. Janganlah kita termasuk orang yang meremehkan. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, hendaklah orang-orang menghentikan kebiasaannya meninggalkan sholat Jumat, atau kalau tidak Allah akan segel hatinya, Allah akan kunci hatinya sehingga dia termasuk orang yang minal ghafilin. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memuliakan hari Jumat dengan sunnah-sunnah, dengan adab-adab sebagaimana yang tadi disampaikan dan kita mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.